peradabannya disebut zaman Batura karena menurut cerita orang tua pada di Baturan dulu ini adalah terdiri dari berundak-undak batu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sejarah peninggalan agama Hindu di Bali, yaitu Pura Pusah Batuan, yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Pura ini sudah ada sejak masa pemerintahan Raja Sri Dharmawangsa Wardana dari dinasti Warmadewa dan sudah digunakan sebagai tempat persembahyangan selama lebih dari 1000 tahun. Sejak dulu, pura ini menjadi pusat spiritual masyarakat untuk memuja dewa dan leluhur. Sebelum kami memasuki pembahasan tentang sejarah Pura Pusah Batuan, kami terlebih dahulu melakukan persembahyangan. Kami menghaturkan canang sebagai bentuk rasa bakti dan penghormatan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Melalui persembahyangan ini, kami memohon kelancaran, keselamatan, serta kemudahan selama proses pembuatan video ini. Dengan harapan, apa yang kami sampaikan nantinya dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua. Pura Pusah Batuan merupakan salah satu pura tertua yang ada di Bali. Pura ini dibangun sejak tahun 944 Saka atau 1022 Masehi. Pura Pusah Batuan merupakan bagian dari Trikayangan, yaitu 3 pura utama dalam satu desa, meliputi Pura Pusah, Pura Desa, dan Pura Dalem. Konsep ini diperkenalkan oleh Empu Kuturan untuk menyatukan umat Hindu di Bali. Dalam konsep ini, masyarakat memuja Trimurti, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Pura Pusah sendiri berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu dan melambangkan asal-usul kehidupan masyarakat. Keberadaan Pura Pusah Batuan ini dibuktikan dengan adanya prasasti kuno yang terdapat 7 lembar prasasti yang berumur atau bertahun 944 Saka. Nah, terkait dengan Pura Pusah, Pura Desa, Desa Adat Batuan, kalau dilihat histori sejarah ya, Pura Pusah, Pura Desa Batuan ini asal usulnya adalah dari zaman kerajaan Bali kuno. Makanya pura ini termasuk kategori pura tua. Dulu kalau kembali melihat prasasti yang disusun sampai hari ini oleh masyarakat Desa Adat Batuan yang menjadi keyakinan magis, itu dikamatkan. Prasasti itu dalam bentuk lempeng tembaga, ada 7 lempengan. Di sana tersirat. Nah, sesuai dengan prasasti, Pura Pusah Desa Adat Batuan dulu namanya adalah Desa Baturan. Kenapa bisa begitu? Karena itu zaman dulu begitulah, artinya peradabannya disebut zaman Batura karena menurut cerita orang tua karena di Baturan dulu ini adalah terdiri dari berundak-undak batu, ada artinya tumpukan batu-batu, makanya untuk memudahkan mengingat kan disebut Baturan. Artinya asal-usulnya bahwa di Pura Pusah ini dulu di pelemahannya area ini adalah berbagai banyak batu itulah. Dulu raja kan menyebut di ikraman desa Baturan. Ikraman Baturan itu bahasa zaman dulu, itu bahasa Sanskerta. Dalam perjalanan waktu dari tahun ke tahun untuk melafal menjadi kebiasaan masyarakat Batu di area Pura ini adalah
masih hutan. Waktu ribuan tahun yang lalu itu masih hutan, lebat. Akhirnya raja mungkin karena spirit ininya harus di sini bikin membuat terus. Makanya asal usul batuan ini adalah dari asal usul sebutan zaman dulu desa Baturan. Kalau menjadi ikonik terhadap peninggalan raja dulu adalah bangunan Gapura. Dia lihat tadi Gapura di sana itu yang peninggalan memang menjadi ikonik, menjadi daya tarik wisatawan ingin tahu apa sih sebenarnya yang ada di pusat desa-desa Batuan. Makanya banyak ada batu-batu yang ada itu adalah bekas dari begitu awalnya pura dibangun dalam situasi keadaan alam kan berbanyak fenomena, ada gempa dan lain sebagainya, akhirnya kan tidak utuh, tidak artinya seasli yang dibuat awal kan tidak mungkin karena mengalami berbagai bencana global ini, termasuk di sini. Akhirnya berserahan, makanya dari tim ahli jaga budaya, karena pulau ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, maka ini masuk peninggalan sejarah zaman kuno. Prasasti ini menjadi bukti penting bahwa pura ini sudah ada sejak zaman Bali kuno. Dari prasasti tersebut, kita bisa mengetahui kehidupan masyarakat dan kegiatan keagamaan pada masa itu. Selain prasasti, di dalam Pura Pusah Batuan juga terdapat berbagai peninggalan sejarah lainnya. Contohnya seperti arca Bali kuno, lingga sebagai simbol Dewa Siwa, arca Buddha, dan berbagai artefak lainnya. Peninggalan ini menunjukkan bahwa sudah ada perkembangan peradaban dan kepercayaan di Bali sejak zaman dahulu. Hal ini membuat Pura Pusah Batuan sangat penting sebagai bukti sejarah agama Hindu di Bali. Di dalam pura juga terdapat bangunan seperti Balai Agung, Balai Kukul, dan Fringge seperti Meru dan Padmasana. Pura Pusah Batuan memiliki arsitektur khas Bali yang unik dan indah. Pura ini menggunakan konsep Trimandala, yaitu Nista Mandala sebagai halaman luar, Madhya Mandala sebagai halaman tengah, dan Utama Mandala sebagai bagian paling suci. Selain itu, pura ini dihiasi dengan ukiran khas Bali yang memiliki nilai seni dan filosofi yang tinggi. Untuk menjaga keberadaan Pura Pusah Batuan perlu dilakukan pelestarian seperti menjaga kebersihan pura, merawat prasasti dan benda bersejarah lainnya, serta melaksanakan upacara adat secara rutin. Selain itu, generasi muda juga perlu mengenal sejarah pura agar warisan budaya tetap lestari. Sebagai penutup, Pura Pusah Batuan bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga peninggalan sejarah yang sangat berharga. Baik, segitu saja kunjungan kami ke salah satu tempat bersejarah Hindu di Bali, karena diawali dengan Panganjali. Maka kami akhiri dengan Trama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.